masuk sebelum anak dua ini pergi. Ini rumah saya. Sekarang kalian pergi. Tunggu. Rumah kalian, saya kasih tahu ya. Rumah ini bukan rumah kalian lagi. Tapi sekarang sudah menjadi rumah saya. Kamu ngomong apa? Maksudnya? Tanyakan sendiri kepada istri Bapak. Kenapa dia menggadaikan rumah ini untuk biaya operasinya Bapak. Ma, apa benar yang dikatakan? Rumah ini kamu gadaikan? Mas, rumah ini sekarang menjadi milik kita. Arya! 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 Kamu tega ya? Membiarkan dua istri tinggal satu atap di rumah ini. Kamu sengaja mau menyakiti Soraya. Dan Mama tidak akan membiarkan itu. Kalau gitu, Soraya tinggal aja di pavilion. Iya enggak? Kalau Soraya tinggal di pavilion, saya lebih baik angkat kaki dari rumah ini. Papa ini papanya aku atau Soraya? Hah? Papa ada hubungan sama Soraya itu karena aku, Pak. Aku yang anak Papa. Bukan! Kamu bukan anak saya. Ini, Soraya yang anak saya. Hubungan keluarga itu bukan karena hubungan darah. Sekarang kamu masih ngaku saya ini bapak kamu. Setelah kamu melakukan semua ini. Iya. Mama masih anggap Aryo anak Mama kan? Sekarang lebih baik Mama pilih, Ma. Mama mau tinggal sama Aryo atau mau tinggal sama perempuan ini? Benar. Sekarang kamu yang pilih. Kamu mau memilih anak kamu Aryo yang durhaka itu atau memilih suami kamu? Kamu kejar mereka dong, hentikan mereka, Mas. Biarin. Mereka sudah memilih. Nggak bisa, aku malu apa kata orang nanti. Kamu kejar mereka sekarang nggak? Kejar! Papa. Kenapa Mama lebih memilih Soraya ketimbang Aryo? Mama diam karena Aryo masih anak Mama kan? Mama masih anggap Aryo anak Mama kan? Iya kan? Tapi kenapa Mama pergi, Ma? Kenapa? Mama adalah perempuan yang sudah mengandung Aryo selama 9 bulan. Dan Mama sudah menyusui Aryo lebih dari 2 tahun, Ma. Mama udah ngerawat Aryo sampai Aryo besar. Tapi kenapa Mama lebih milih tinggal sama Soraya, Ma? Kenapa Mama nggak kasih Aryo kesempatan untuk ngerawat Mama? Aryo tahu Aryo salah, Ma. Tapi biar bagaimanapun surga Aryo ada di telapak kaki Mama. Aryo minta tolong sama Mama. Tolong pilih Aryo, Ma.
Aryo, tiba-tiba kamu menasihati ibu kamu sendiri. Kemana aja selama ini kamu? Di saat orang tua kamu membutuhkan kamu. Sebelum kamu menasihati mama kamu. Sebaiknya kamu bercermin, Aryo. Sebagai anak, kamu seharusnya patuh terhadap orang tua kamu. Tolong, Ma, kasih kesempatan Aryo untuk berbuat baik sama Mama. Tolong, Ma, izinkan Aryo berbakti sama Mama. Tinggal sama kami, Ma. Aryo mohon, Ma. Sudah, Ma. Jangan urusin anak yang tidak peduli sama orang tuanya. Ayo. Ma. Maafin Mama, Nak. Ini semua gara-gara kamu! Kamu yang membawa masalah ke rumah ini! Udah ya Mas, kamu tenang aja. Puas kamu nyakitin hati ibuku. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo, tungguin aku, Mas. Mas Aryo. Pak, sebaiknya Papa ke rumah depan aja di sini. Ini terlalu debu dan lumutan, ini nggak bagus buat kesehatan Papa. Enggak, Soraya. Lebih baik Papa sama Mama di sini. Daripada Papa tinggal di rumah itu. Sakit Papa bisa tambah parah, Soraya. Iya, Soraya. Mama sudah menganggap kamu sebagai anak kandung Mama sendiri. Kemanapun kamu pergi, Mama dan Papa kamu ikut kamu. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pak, Ma, lebih baik Papa sama Mama tunggu di luar aja. Ini terlalu berdebu, biar suara yang bersihin. Mama tidak pernah memperhatikan pavilion ini. Bahkan bersih-bersih juga enggak. Karena Mama pikir kita nggak akan tinggal di sini. Papa juga tidak menyangka, Ma. Kenapa kita bisa mengungsi ke sini? Pasti Mas Aryo marah karena aku nggak kasih tahu tentang surat tanah yang aku punya ini. Tapi dengan ramuan ini, dia nggak akan marah lagi. Untung aja aku selalu bawa air ramuan ini. Karena aku tahu suatu saat pasti aku butuh ini.
Bisa-bisanya kamu beli rumah aku tanpa sepengetahuan aku. Mas, kamu tenang dulu ya. Aku mau jelasin semuanya sama kamu. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Ibuku nangis. Kita buat dia terpojok. Ini rumahku, Dina. Aku suamimu, Dina. Kamu gak cerita kamu beli rumahku. Kamu terima gadai dari ibuku. Mas, kamu tenang dulu ya. Aku mau jelasin semuanya. Memangnya salah kalau aku itu bantu keluarga kamu. Mama kamu gak di rumah itu karena butuh biaya untuk papa kamu. Untuk berobat papa kamu, Mas. Coba kamu pikirkan, kalau itu jatuh di tangan yang salah, mereka akan jadi gelandangan. Iya kan, Mas? Udah, sekarang kamu tenang dulu. Nih, kau minum ya, biar kamu lebih tenang. Ayo sayang. Mas, setidaknya rumah kamu itu di tangan yang tepat. Kalau kamu jadi aku, pasti kamu akan lakukan hal yang sama. Dan yang terpenting, sekarang kamu bisa satu rumah sama Rara. Iya, kamu benar, sayang. Maafin aku emosi tadi ya. Sini sayang. Memang ajaib ramuan ini. Kenapa kamu gadekan rumah ini tanpa bilang dulu sama papa, Ma? Waktu itu kan papa lagi di rumah sakit. Papa kan mau operasi. Kita butuh uang, Pak. Daripada mama kehilangan papa, lebih baik mama kehilangan rumah ini. Tapi kenapa kamu gadekan ke wanita itu? Waktu mama mau gadaikan rumah ini, mama ketemu Edwin di jalan. Woi, Mama kenapa, Ma? Edwin, papa kamu mau segera operasi jantung. Loh, Papa mau dioperasi, kenapa Mama ada di sini, Ma? Iya, mama mau gadein sertifikat rumah mama. Kenapa harus digadein, Ma? Ya, untuk biaya operasi papa kamu. Kalau nggak gitu nggak cukup uangnya. Udah gini aja, Ma. Kasih tahu Edwin, Ma, detail dari penyakit Papa, biar nanti Edwin yang urus. Iya. Ini sertifikatnya nih. Tolong. Edwin nggak bisa nerima, Ma. Enggak. Mama nggak bisa terima uang gitu saja. Dia mau bereskan semuanya. Mau bereskan papa operasi dan perawatan. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu kalau rumah ini dijual sama si Dina. Saya sudah duga. Pasti dia jual ke Dina. Dari dulu memang saya tidak suka dengan Edwin. Tapi Alia selalu memaksa untuk menikah sama Edwin. Tapi firasat saya mengatakan bahwa Edwin itu orangnya tidak bisa dipercaya dan culas. Sekarang malah dia bersekongkol sama Dina. Sudah saya bilang, Ma, bahwa Edwin sama Dina itu sama saja. Setali 3 uang. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Ya harus bagaimana lagi, Ma? Kita sudah dihianatin sama menantu dan anak kita sendiri. Nah, saya prihatin sekali sama kamu. Selama ini kamu yang mengurus semuanya di rumah ini.
Soraya ikhlas kok. Soraya bahagia dan bersyukur bisa jadi bagian dari keluarga papa sama mama. Terima kasih ya. Berkat kalian Soraya jadi bisa merasakan punya orang tua yang baik, yang peduli, yang perhatian sama Soraya. Terima kasih buat kasih sayang kalian. Dadah, Rudi. Aku duluan ya. Dadah. Dadah. Dadah, Kak. Sampai ketemu besok ya. Iya. Dadah, Yud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Loh, ini kan mobil Papa. Apa Papa udah pulang? Berarti Papa udah mau tinggal lagi di sini dong. Yes! 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 Papa! Papa! Malaikat kecil papa. Papa! Papa! Rara, sini Rara. Yes! Akhirnya Papa pulang lagi ke sini. Papa juga kangen banget sama malaikat kecil papa. Makasih ya, udah panggil papa dengan sebutan papa lagi. Iya, Pak. Kan Papa udah pulang ke sini. Rara tuh kangen banget sama Papa. Sama, papa juga kangen sama malaikat kecil papa. Ngapain tante Jatinya ada di sini? Rara, kamu kan malaikat kecil, kamu nggak pantas dong ngomong gitu sama orang tua. Dia memang jahat. Rara sayang, aku ini kan mama kamu juga. Bukan. Kamu itu bukan mama aku. Rara, nggak boleh gitu sayang. Pak, mama mana? Opa mana? Oma kemana? Jawab, Pak. Mama di mana? Rara! Biarkan saja, nggak usah dikejar. Biarkan Rara sendiri dulu ya. Tapi Dina, Mas, udah dong Mas, sini. Kamu dengerin aku ya. Aku yakin Rara itu butuh waktu. Dan aku sangat yakin suatu saat nanti dia pasti akan menerima aku. Jadi kamu sabar ya. Dasar anak nakal. Pasti dia terus berulas selama aku tinggal di sini. Ini nggak bisa dibiarin. Apa aku kasih ramuan aja ya? Mama! Ma di mana, Mama? Mama kemana? Mama! Opa! Oma! Opa di mana sih? Opa! Oma! Oma! Ma, Opa di mana sih, Ma? Mama!
Mama! Mama! Rara? Mama! Mama! Rara tadi. Mama, Rara kira Mama udah nggak ada lagi di sini. Kamu masih tinggal di sini kok sayang. Rara jangan nangis lagi ya. Iya, Ma. Ma, kenapa rumah kita ditempatin sama Tante Jati tuh? Sayang, Tante Dina itu kan mamanya Rara juga sekarang. Tante Dina itu juga punya hak buat tinggal di rumah itu. Jadi, Mama udah gak tinggal di rumah itu lagi, Ma. Mama udah gak tinggal di rumah itu. Rara, Opa, Oma sama Mama kamu sekarang tinggal di pavilion ini. Sayang, Mama masih tinggal di sini kok. Sekarang Rara kita pulang sana yuk. Rara jangan tinggal di sini, Nak. Ini terlalu kotor buat Rara. Nanti gimana kalau Rara sesak, terus Rara sakit lagi. Mama, Rara maunya sama Mama, Ma. Rara mau sama Mama. Sayang, Rara tetap sama Mama. Kita masih tinggal satu rumah tuh. Kita cuma beda atap doang. Jangan nangis dong, sayang. Aku pokoknya mau sama Mama. Aku gak mau, Ma, tinggal sama Tante Jati tuh. Rara, cucu Oma yang cantik. Kamu tinggal sama Papa ya. Nanti kalau kamu di sini kamu sakit. Lihat tuh, rumahnya kan kotor. Iya, Rara. Iya. Rara lebih baik tinggal di sana. Nanti kalau tinggal di sini, Opa, Oma sama Mama, kamu pasti nangis terus. Iya. Ya. Di sana ya. Di sana kan ada Papa. Rara nggak mau kan lihat Mama, Oma, Opa sedih. Ya. Ya. Soraya, anterin Rara ke sana. Jangan nangis lagi. Mama, Rara maunya sama Mama. Ma, Rara gak mau di sini tanpa Mama, Ma. Rara gak mau, Ma. Sayang, Mama juga tetap di sini kok. Tuh, Mama tinggal di pavilion dekat sini. Kan dekat. Rara tinggal di sini ya sayang ya. Tempat Mama dekat. Kalau misalkan Rara butuh Mama, Mama langsung datang. Kan nyampe semenit. Rara. Aku cuma mau nganterin Rara ke kamarnya aja, Mas. Kamu ya? Mas. Ayo, sayang. Mas, biarkan Rara sendiri dulu. Nanti dia makin marah.
Tunggu dia nggak cemberut lagi, baru kamu samperin Rara. Ya? Kamu benar. Sayang, nih, ini teddy bear buat temenin kamu. Jadi Rara nggak akan kesepian. Iya, Ma. Sayang, ingat pesan Mama ya. Rara jangan lupa kalau nyalain AC-nya nggak boleh dingin-dingin ya. Jangan lupa minum obat. Jangan lupa pakai selimut. Terus kalau lagi malam, jangan lupa pastiin jendela kamarnya ketutup. Karena angin malam gak baik buat kesehatannya Rara ya. Iya, Ma. Apa coba ulangi lagi? Minum obat. Terus AC-nya jangan dingin-dingin. Jendelanya ditutup. Terus Apa lagi ya, Ma? Oh iya, pakai selimut kan? pinter. Rara pasti inget kok, Ma. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Ma, Mama jangan nangis ya. Kalau Mama nangis, nanti Rara ikutan nangis. Enggak, Mama nggak nangis sayang. Mama nggak nangis. Mama nggak nangis kok, Nak. Rara tidur ya. Sekarang kita sama-sama janji jangan nangis, oke? Tidur ya. Tedinya. Kamu ngapain di sini? Cepet pergi. Iya, saya mau kembali lagi ke pavilion. Permisi. Mas. Udah, Mas. Kamu jangan masuk. Nanti kalau memang sudah waktunya, pasti Rara akan kembali ke kamu. Kamu benar. Setidaknya aku sudah satu rumah sama Rara. Iya. Mas, kamu kenapa bengong? Enggak. Aku masih nggak percaya aja kalau kita satu rumah sama Rara. Iya, Mas. Aku pun gak percaya. Tapi yang pasti, kita harus sabar ya. Yuk.
Iya Dina sayang. Halo Tante, ramuan berhasil. Semua sesuai dengan rencana. Jadi sekarang udah gak pakai drama-drama lagi. Apa kan Tante bilang? Makanya Dina, kamu harus percaya sama semua rencana kita. Dan kamu harus terus fokus. Dan satu lagi, kamu itu perlahan-lahan pasti akan mendapatkan hati orang tuanya Aryo. Iya. Makasih ya Tante. Kalau bukan karena Tante, gak mungkin semua ini terjadi. Makasih banget ya Tanteku sayang. Dina. Kamu kok masih kaku aja sih sama Tante? Tante ngelakuin ini semua itu buat kamu. Karena kamu keponakan Tante yang tersayang. Halo Tante, kayaknya Aryo udah mau kelar mandi deh. Nanti dia denger. Udah dulu ya Tante. Oke. Ya udah, pokoknya anytime kamu butuh bantuan Tante siap bantu kamu. Oke? Oke Tante, bye. Gimana sayang? Lagi ngapain ponakan tersayang kamu itu? Kayaknya dia lagi bahagia tuh sama suaminya. Berarti usaha kita berhasil sayang. Dan sekarang saatnya kita merebut semua harta yang dimiliki oleh Dina. Kamu tahu sayang, rencana kamu itu untuk merebut rumahnya Lita, itu rencana yang luar biasa. Jelas dong, idenya siapa dulu dong sayang? Yanti tersayang. Cheers. Kamu kenapa sih? Liatin aku terus? Iya dong, aku liatin kamu terus. Terus mau liatin siapa lagi? Kamu kan istri aku. Aku liatin kamu dong. Iya sayang. Dina, sekarang aku bahagia banget. Akhirnya kita bisa terus bareng begini. Iya Mas, aku juga bahagia banget. Soraya, ayo kita masuk. Kita nggak perlu lihat seperti itu. Ayo masuk. Ya ampun Mas, ini air apa sih Mas? Kurang ajar nih. Aduh! Ya Papa! Pak! Apa-apaan sih, Pak? Kamu yang apa-apa? Ngapain kamu mesra-mesraan di situ? Malu sama anak kecil. Anak kamu kan anak perempuan. Kalau mau mesra-mesraan, masuk sana di kamar, jangan di luar sini. Terus emang kenapa, Pak? Dina kan istri aku. Kalau kamu mau punya istri dua,
Kamu harus adil, Aryo. Kamu mesra-mesraan begitu. Adil kamu sama Soraya. Pah, udah deh ya. Jangan ceramahin Aryo. Papa kan barusan yang ngajarin Aryo. Gak usah nasehatin orang tua. Jadi jangan ceramahin Aryo. Ayo kita masuk yuk. Aryo keterlaluan. Yaitu anak kamu, Ma. Ngapain dipamer-pamer kemesraan di depan kita? Seharusnya Papa semprot dia lebih lama lagi. Soraya, maafin Papa ya atas semua kelakuannya Aryo. Nggak apa-apa kok, Pak. Nggak apa-apa, Papa nggak salah kok. Papa heran, dosa apa sih waktu Papa masih muda? Apa yang Papa lakukan sampai mendapatkan anak durhaka seperti Aryo? Rara, Rara sayang, ada mama di sini loh. Lagi ngapain sih anaknya mama? Lagi buat PR ya? Sini mama bantuin. Mana? Nggak usah. Kok jutek banget sih anaknya mama? Sayang, yang mana yang ngerti? Nah, yang ini ya, sini. Mama bantuin ya, kalau ini itu... Aku bisa belajar sendiri. Mama Soraya itu selalu ngajarin aku. Ya udah nggak apa-apa sayang. Nanti kalau butuh bantuan mama, panggil Mama Dina ya. Ya sayangnya. Apaan sih? Sayang, Hai. Rara lagi apa? Biasa. Lagi ngerjain PR. Anak kita itu rajin banget ya. Kamu baru tahu. Dia pasti udah mau ngomong ya sama kamu. Belum mas. Dia masih cemberut. Tapi kita sabar aja ya. Kita tunggu aja. Makasih ya. Kamu masakin aku ya. Aku lapar. Masak. Iya masak. Aku tungguin ya. Iya mas. Nanti aku masakin buat kamu. Tunggu ya sayang. Ya ampun, aku mesti masak apaan nih? Seumur-umur aku cuman masak mie instan. Aduh, gimana dong? Gak bisa masak. Kalau aku kasih mie instan ke Mas Aryo, yang ada nanti aku bisa langsung diceraiin sama dia. Aduh, aku masak apaan ya? Aduh, ngapain aku masak? Kan ada si Soraya. Ini kan rumah aku. Enak aja dia tinggal gratis di rumah aku. Jadi sekarang dia yang harus masak buat aku. Pak, Papa dari tadi batuk terus. Karena debu ya, Pak? Enggak, Soraya. Papa cuma kesedak aja tadi. Beneran, Pak? Iya.
Ngapain kamu kesini? Pa, aku kesini mau bicara sama istri pertamanya Mas Aryo. Kenapa, Din? Kamu itu istri pertamanya Mas Aryo kan? Sekarang dia lapar. Cepetan masak. Emang kamu bukan istrinya? Kamu aja yang masak. Din, aku masih harus beres-beres. Rumah masih kotor. Kamar mandi juga masih kotor banget. Aku nggak bisa. Nanti aja beres-beresnya. Rumahnya nggak akan kemana-mana kok. Tugas seorang istri itu adalah melayani suaminya. Memangnya kamu nggak bisa masak? Soraya kan juga istrinya Mas Aryo. Dia harus menjalankan kewajibannya. Aku tuh udah ngurusin Mas Aryo, Mama. Dia juga harus ngurusin Mas Aryo dong. Sopan. Soraya, ya sudah. Kamu masak dulu ya, Bos Aryo. Biar Mama yang ngurus Papa. Nggak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Ya udah, Ma, Pa. Sebentar ya. Ya Allah, Papa makin batuk. Mama panggil dokter ya? Gak usah, Ma. Papa gak apa-apa. Buruan masak, yang enak ya. Mas Aryo mau dibikinin makan malam apa? Terserah kamu dong. Kamu itu kan istri pertamanya. Jadi kamu yang tahu apa yang dia suka. Dan satu hal lagi ya, masaknya yang enak dan yang ikhlas. Jangan karena kepaksa karena aku suruh. Kamu itu juga istrinya Mas Aryo. Dia juga suami kamu. Jadi tugas kamu untuk bikin makan malam buat Mas Aryo. Ya udah, aku bikin nasi goreng. Tin, Ya, Bu. kamu panggil Mas Irfan ya, suruh makan bareng sama saya. Iya, siap, Bu. Nah, ini Mas Irfan. Gimana, Ma? Udah dipertimbangin? Apanya yang dipertimbangin? Soraya kerja lagi sama Mama. Kan Mama yang membuat Soraya mengundurkan diri. Irfan mohon, Ma. Soraya adalah wanita yang baik. Soraya kerja sama aku lagi. Dasar Irfan. Tapi kalau dia terus mohon begini, Ma, aku tuh paling gak bisa nahan kalau melihat anakku mohon kayak gini. Ya udah, besok suruh dia ketemu Mama. Mama serius? Iya. Makasih ya, Ma. Aduh. Gitu dong. Tini.
angkat makanannya nih. Anaknya nggak mau makan. Mbak, jangan. Saya mau makan. Ma, makasih ya, Ma. Irfan sayang banget sama Mama. Ya kalau sayang makan. Di dunia yang begitu banyaknya perempuan, tapi kok ya Irfan suka malah Soraya, istri orang yang udah punya anak satu. Papa kebatuk terus sih. Obatnya udah diminum belum? Udah, baru aja minum obat. Tuh kayaknya telepon Soraya bunyi, Pak. Oma? Opa? Iya sayang. Oma, tadi katanya Opa sakit ya? Iya, biasa batuk. Tuh, angkat dulu telepon mama kamu. Ada telepon dari siapa? Angkat cepat. Ayo angkat sayang. Om Dokter Irfan, Oma. Oh, ya udah. Kasih mama kamu aja ya. Oh iya, Oma. Halo, Om. Rara ya? Ra, ini Om Dokter. Om Dokter bisa bicara sama mama kamu. Iya, sebentar, Om. Hati-hati sayang. Ma, ada telepon dari Om Dokter. Udah, nanti aja. Mama lagi ribet, nanti Mama telepon balik deh. Ya udah deh. Om, Mama lagi masak dulu. Katanya nanti ditelepon balik. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Ra. Rara, mama kamu di mana? Mama tadi lagi masak, Oma. Ya udah, panggil mama kamu ke sini ya. Opa butuh pertolongan mama kamu. Iya, Oma. Opa sakit. Opa batuk-batuknya nggak berhenti mulu, Ma, dari tadi. Astagfirullahaladzim. Opa dari tadi nggak berhenti batuknya? Iya, Ma. Ayo, Ma, cepetan ke sana, Ma. Bawain air putih buat Opa. Ayo. Ayo kita ke sana. Ayo sayang, ayo. Ya Allah. Papa kenapa, Ma? Bener kan? Tadi Soraya udah mikir, kayaknya Papa bakalan sesek lagi. Mama juga nggak tahu, Soraya. Pak diminum dulu, Pak. Mudah-mudahan mendingan, Pak. Kok kayak bau gosong? Ini pasti Soraya nggak bener masaknya. Gila Soraya, aduh apa-apaan sih ini? Masa masak ditinggalin di kompor yang masih nyala? Aduh, Soraya bener-bener bikin aku kesel. Mana nih orangnya? Awas aja sampai ketemu sama aku ya. Bau gosong dari mana ini? Dina, bau gosong apa ini? Tuh, Kenapa bisa begini? ini nasi goreng yang Soraya bikin untuk makan malam kamu, Mas. Kurang ajar Soraya. Terlaluan ya. Dia sengaja dia mau ngejek aku kayaknya. Kayaknya dia sengaja meninggalkan ini di kompor yang masih nyala. Dia pengen bakar rumah ini, Mas. Untung aja aku cepetan datang. Kalau enggak, bisa meledak ke tugas. Rumah kita bisa hancur berantakan gara-gara Soraya.
Mana Soraya? Udah. Kamu tenang dulu. Nih, kamu minum ya. Dengan air ajaib ini, Mas Aryo akan nurut sama aku dan makin benci sama Soraya. Soraya bilang Mas Aryo supaya telepon dokter ya. Jangan Soraya. Udah Pak, sabar aja, sabar. Papa nggak sudi kamu kasih tak Aryo, Ma. Mas, Papa batuknya nggak berhenti, tolong Mas. Tolong panggil dokter buat Papa, Mas. Ini apa? Tugas kamu tuh ngelayanin aku, bukan ngelayanin Papa. Surga kamu tuh di telapak kaki aku, bukan di telapak kaki mertua. Masak nasi goreng aja nggak becus. Gimana kamu mau masuk surga? Mas, maaf. Tadi aku nggak sengaja, aku panik jadi aku tinggalin. Banyak alasan kamu. Kamu sengaja kan mau bakar rumah ini? Hah? Atau kamu mau ngeledek aku? Iya, kamu dendam sama aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku sama sekali nggak punya niat kayak gitu. Bohong! Aku nggak bohong, Mas. Aku bener-bener nggak sengaja, tadi aku panik. Tapi aku minta maaf. Ya, ini aku salah. Aku lalai, nanti aku bikinin nasi goreng baru. Cuman aku mohon sama kamu sekarang juga, kamu tolong telepon dokter. Papa nggak berhenti batuknya. Batuk di usia Papa itu udah biasa. Dia itu cuma kedinginan. Kamu nggak tahu, palingan dia cuma pura-pura agar aku ajak masuk lagi ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar Mas, istighfar. Kamu ini kenapa sih? Papa itu bener-bener sakit, Mas. Aku mohon sama kamu tolong telepon dokter sekarang juga. Karena Papa bener-bener sakit. Kalau kamu nggak mau panggil dokter, kamu tolong kasih aku kesempatan. Kasih izin aku buat telepon dokter Irfan sekarang juga. Soraya, udah deh. Kamu jangan banyak alasan. Bilang aja kamu itu pengen ketemu sama dokter Irfan. Iya kan? Enggak! Ini rumahku, Soraya. Aku nggak sudi dokter sok baik hati itu menginjakkan kaki lagi di rumahku. Paham kamu? Aku nggak suka sama dia. Papa tega banget. Papa sakit. Papa nggak mau ngobatin Opa. Aku harus telepon Om Dokter. Ayo kita makan di luar aja. Kita ajak Rara sekalian. Ayo, Mas. Apa lagi sih? Tolong, Mas. Aku mohon tolong Papa, tolong telepon dokter buat Papa karena Papa beneran sakit. Nggak usah! Mas! Udah, ayo Mas. Tinggalin aja. Papa itu cuma pura-pura. Mendingan kamu kasih dia air hangat. Palingan sebentar lagi juga baik lagi kok. Astagfirullahaladzim, Mas Aryo. Halo, Assalamualaikum. Om, Rara, kamu kenapa, Ra? Opa Om. Opa kenapa? Opa sakit, Om. Opa batuk-batuk terus dan dia batuknya nggak berhenti-berhenti. Opa sakit batuk. Iya, Om. Om, cepetan ya Om ke rumah Rara ya Om. Ya udah gini. Ra, kamu tenang dulu, kamu gak usah khawatir. Om dokter langsung ke sana ya sekarang ya. Iya Om, makasih ya. Yaudah ya.
Mudah-mudahan aja Om Dokter cepet datang. Van, Ya, Ma? kamu mau kemana? Kok habis terima telepon langsung mau pergi? Mama, Irfan kan dokter. Kalau ada pasien yang sakit, Irfan harus segera datang. Irfan berangkat ya, Ma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu gak akan nyesel apa nanti kalau sampai terjadi apa-apa sama papa, Mas? Ma, tenang aja. Roro udah nelfon Om Dokter kok buat suruh kesini buat ngobatin Opa. Masya Allah, kamu udah telepon Om Dokter? Udah, Ma. Makasih, sayang. Yaudah, sekarang kita langsung temuin Opa lagi, Yuna. Oh ya, Ma. Sebentar lagi dia katanya akan sampai. Yaudah, kita ke Opa sekarang. Ayo. Ayo dong Mas, cepetan. Iya, ini kita lagi mau jalan kan? Rara mana sih? Iya nih. Rara! Cepetan, aku udah lapar. Sabar dikit dong saya. Rara! Mas, iya. Ini lagian sih bukan dibeli aja. Iya ya. Bagus padahal tahu. Rara! Rara sayang! Iya, Pak. Kamu kok lama banget sih? Ngapain aja? Enggak. Ya udah yuk, kita makan. Ayo, masuk sayang. Ayo Mas. Siapa sih wanita itu yang bersama Pak Aryo? Kok Bu Soraya biarkan mereka jalan berduaan sih? Iya, apa tadi Bu lihat Pak Aryo dengan perempuan itu saling bermesraan, saling berpegang tangan lagi. Pasti ada sesuatu nih keluarga Pak Aryo nih. Iya, pasti. Pak, sabar ya, Pak. Dokter Irfan lagi datang ke sini kok, dia lagi di jalan. Soraya, Aryo udah kasih tahu kalau papanya lagi kritis. Ma, jangan sebut anak itu lagi di depan papa, Ma. Ya Allah, semoga Bapak Marwan gak kenapa-napa. Sabar ya, Pak. Soraya. Mah, Soraya ke depan dulu mau cari bantuan dari tetangga. Ya Allah, Pak sabar, Pak. Bu Soraya, Dok, tolong Papa, Dok. gimana keadaan Bapak Marwan? Dari tadi dia batuk nggak berhenti-berhenti, tolong Dok. Yaudah, mari. Dok, jalannya ke sini. Mulai hari ini kita tinggal di pavilion. Ayo, Dok. Ayo, Dok. Bu Soraya sekarang tinggal di sini. Yaudah Bu, mari. Permisi Bu.
Tolong hidup, Pak. Sepertinya Bapak Marwan terkena alergi akut yang disebabkan jamur yang ada di dinding, Bu. Kok bisa kena alergi, Pak Dokter? Tempat lembab seperti ini banyak ditumbuhi jamur yang menyebabkan alergi kepada sebagian orang. Makanya Bapak Marwan mengalami sesak nafas dan batuk. Pak, Bapak nggak bisa tinggal di sini, Pak. Sistem kekebalan tubuh Bapak sangat lemah. Kalau Bapak tinggal di sini terus, akan memperburuk keadaan. Pak, sebaiknya Papa kembali lagi aja ke rumah depan, Pak. Papa tidak mau tinggal di rumah depan walaupun di rumah Papa sendiri. Papa tidak sudi tinggal bersama Aryo dan perempuan itu. Papa lebih baik di sini. Dan Papa sama Mama selamanya akan ikut kamu, Soraya. Sebenarnya ada apa ini? Mama kenyang banget loh. Tadi makanannya semuanya enak banget. Dan sekarang aku jadi ngantuk. Tidur yuk, kita masuk sekarang ke dalam. Iya, kamu benar sayang. Aku juga tadi makan makanannya semuanya enak sampai perut aku bunyi. Kamu nggak salah nih restoran, pintar milih kamu. Iya dong sayang. Rara suka nggak tadi makanannya? Sayang? Rara mau kemana? Mas, cepet kamu susu Rara. Jangan-jangan dia pengen tidur di pavilion. Ini nggak boleh dibiarin, Mas. Aku sengaja ajak kamu pindah ke sini biar kamu deket sama Rara. Kalau nggak sama aja bohong dong, Mas. Iya. Ya, cepet kamu kejar. Rara. Kamu mau kemana sayang? Kalau aku bilang mau lihat Opa, pasti dilarang sama Papa. Rara cuma mau ngeliat Mama kok, Pa. Terus Rara juga mau bilang selamat tidur buat Mama, Opa, dan Oma. Boleh kan? Rara, ini kan udah malam. Tuh, lihat tuh jam berapa? Hampir setengah 12. Kamu kan besok sekolah. Oma sama Opa juga pasti udah tidur. Tapi Pa, Rara janji Rara cuma sebentar. Habis dari sana, Rara balik lagi kok ke sini. Tapi kalau Rara boboknya malam-malam, besok kesiangan. Kita bobo yuk. Lebih baik memelihara satu tikus di rumah ini daripada tempat ini penuh dengan tikus-tikus.
Rara tidur langsung ya. Malaikat kecilnya Papa siapa? Rara. Laki-laki yang paling Rara sayang siapa? Papa. Saidah Rara. Saidah, Pa. Papa sayang banget sama Rara. Rara harus ingat itu. Opa, maaf ya Rara. Rara nggak bisa ketemu Opa. Nanti kalau Rara kesana, Papa bisa ngikutin Rara. Dan Papa tahu kalau Om Irfan ada di sana. Padahal Om Irfan itu baik. Dia cuma mau ngobatin Opa. Kenapa Papa gak ngebolehin Om Irfan ngobatin Opa? Ya Allah, kenapa Engkau berikan Tante Jahat tinggal di rumahku? Tapi aku tidak akan mengeluh soal itu, asalkan Engkau menyembuhkan Opa. Aku mohon ya Allah, jangan sampai aku sama Opa sama-sama sakit. Kasihan Mama, pasti kecapean ngurusin aku sama Opa. Mama juga akan sedih. Aku takut Mama jadi sakit kalau kecapean. Mama udah tidur belum ya? Suhunya udah cukup. Kata Mama, Rara harus tutup jendelanya. Kata Mama, Rara harus pakai selimut supaya Rara gak kedinginan. Mama, aku mau kayak dulu lagi, tidur ditemenin Mama. Ya Allah, kapan aku bisa tinggal sama Mama? Aduh, udah larut malam kayak gini, si Irfan belum pulang juga. Apa ada sesuatu yang terjadi? Coba aku telepon dia. Udah berapa kali nggak diangkat-angkat ini telepon? Kemana dia? Ya Allah, ya Rabbi. Angkat penyakit suamiku, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah.
Pak, gantian jaganya ya Pak. Papa kan dari tadi malam. Sekarang biar Mama yang jaga. Mana bisa, Ma? Anak kita sakit begini, panas, demam. Masa Papa mau biarin? Papa mau tungguin sampai dia sembuh, Ma. Ya, Mama takut nanti Papa malah yang jatuh sakit. Ya Allah, sembuhkan anak saya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Saya rela ya Allah menggantikan penyakit anak saya ya Allah. Mudah-mudahan penyakit saya diangkat dan tidak ada yang tertinggal lagi ya Allah. Ya. Mudah-mudahan doaku diterima ya Allah. Dulu, waktu anakmu Aryo sakit, kamu nungguin sampai sembuh. Sekarang Papa sakit. Dia gak peduli sama kamu, Pak. Sabar. Maaf, Pak. Gimana, Dok? Kondisi Bapak Marwan stabil, alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan besok pagi Papa udah stabil, udah membaik ya. Mama tidur dulu aja, Mama juga kan butuh istirahat. Terima kasih, dokter. Seorang ayah dan ibu bisa membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ayah. Kasihan Bu Soraya. Dia bukan anak Bu Lita dan Pak Marwan. Tapi dia begitu setia mengurus mertuanya. Sedangkan anak kandung Ibu Lita dan Pak Marwan justru tidak peduli. Bu Soraya. Pakai jaket saya. Enggak apa-apa. Enggak usah, Dok. Dokter aja yang pakai. Bu Soraya, di sini dingin. Besok Bu Soraya harus mengurus mertua Bu Soraya dan Rara. Kalau Ibu Soraya sakit, siapa yang mengurus mereka? Tapi... Sudahlah, Bu Soraya. Kalau kita berdebat terus soal jaket, nanti Bapak Marwan dan Bu Lita bisa bangun. Makasih, Dok. Harusnya Soraya tinggal di sana, bukan di sini. Harusnya Mas Aryo menjaga orang tuanya, bukan Dokter Irfan. Seandainya Mas Aryo bisa berpikiran jernih, mana mungkin kami semua dibiarkan tinggal di rumah ini. Mas, kenapa kamu kayak gini, Mas? Aku khawatir kamu akan menyesal nantinya.
Sayang tunggu. Tunggu dong, kamu kok buru-buru banget sih? Sayang, seharusnya setiap malam, anytime kamu seharusnya datang ke sini. Kan udah gak ada Dina sama Aryo. Sayang, aku juga pengennya kayak gitu. Aku tiap hari nginep di sini sama kamu. Tapi kan kamu juga tahu, aku ini udah ada istri, sayang. Kalau seandainya aku nggak pulang, nanti dia curiga. Oh, berarti istri kamu itu penuh perhatian sama kamu. Iya, sampai kamu takut malam ini harus nemenin dia. Sayang, perhatian apa sih? Aku nikah sama dia itu cuman terpaksa. Kamu tahu kan? Sayang, aku nggak bisa pulang kalau seandainya kamu masih marah dan cemberut kayak gini. Sayang, asal kamu tahu, perempuan yang paling aku sayang itu cuma kamu. Kamu tuh emang paling pinter ngambil hati aku. Ya udah, kamu boleh pulang malam ini. Lagian pasti kamu takut kan? Kalau nanti kakak kamu si Aryo itu tahu adik iparnya main gila sama tante istrinya. Iya kan? Sayang, ya udah. Aku pulang ya. Besok kita ketemu lagi. Oke. Love you, sayang. Bentar. Masa kamu mau pulang bajunya berantakan kayak gini? Nanti istri kamu curiga. Bentar. Sayang. Nih. Udah tuh, beres. Makasih, sayang. Kamu hati-hati ya. Ya, sayang. Dah. Udah tengah malam kayak gini kok Mas Edwin belum pulang juga ya? Mana ya? Alia, kok kamu belum tidur? Kamu juga belum makan loh. Udah gak usah nungguin Edwin. Ya, kamu lagi mengandung, kamu tuh butuh asupan buat makanan. Ayo makan yuk. Ma, boleh ya aku tunggu sebentar lagi aja? Pasti sebentar lagi suami aku pulang. Ya udah kalau gitu. Tapi kasihan kandungan kamu. Udah jadi kita tunggu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh dateng. Kamu baru pulang. Sayang, tumben banget kamu jam segini belum tidur. Tahu nggak sih, dia itu nungguin kamu. Mau makan sama-sama katanya. Kamu juga dari mana aja? Ini istri kamu lagi hamil, diperhatiin dong. Kamu hamil? Iya, istri kamu lagi hamil. Iya. Iya sayang. Kamu kok kaget gitu sih? Kamu gak seneng dengar aku hamil? Sayang, aku tuh seneng banget kamu hamil. Akhirnya kabar bahagia ini datang juga. Aku mau jadi seorang papa. Sayang, calon anak kita lagi nendang-nendang di perut kamu. Kamu nih.
Kalau saja aku nggak membuang anak pertamaku, mungkin saat ini dia sudah dewasa dan memiliki anak juga. Masya Allah, kenapa ada bayi di sini? Bayi siapa ini? Maafkan ibu, nak. Ibu harus merelakan kamu. Ibu tidak bisa mengurusmu sendiri. Bagaimana keadaannya saat ini? Semoga dia baik-baik saja dan hidupnya senang. Mama kenapa nangis, Ma? Ada yang salah? Nggak ada yang salah kok. Mama cuma terharu aja karena kamu udah hamil. Mama kan sekarang mau punya cucu, jadi Mama terharu aja. Besok kalian jangan lupa juga ke rumahnya Pak Marwan. Kasih buah, kasih makanan juga, ya. Dan jangan lupa kasih kabar kalau kamu udah hamil. Tapi apa nggak kecepatan, Mah, kalau aku ngasih tahu kehamilan aku ini ke orang lain? Soalnya katanya kan Pak Mali kalau lagi hamil muda terus ngumumin ke orang-orang. Sayang, mereka itu bukan orang lain. Mereka itu orang tua kamu sendiri. Jadi wajar dong kalau seandainya kita ngasih kabar bahagia ke mereka. Iya kan, Ma? Ya, pasti orang tua kamu akan bahagia juga. Sayang, badan aku capek. Kita istirahat yuk. Selamat istirahat ya. Terima kasih, Ma. Au. Aduh. Loh. Duh. Ini anting siapa? Aku nggak punya anting seperti ini. Pasti ini punya Alia. Tadi kan dia dipeluk sama Edwin. Pasti antingnya jatuh. Ya udah kalau gitu besok saya akan kasihkan ke Alia. Lah, kok nggak ada siapa-siapa sih? Mana nih Soraya? Masa tiap mau masak gue harus panggil dia dulu sih? Sabar. Kayaknya gue mesti kasih tahu dia sesuatu deh. Gue kasih dia tinggal di sini dengan persyaratan dia harus kerja sama gue. Yaitu mengurusi gue sama Mas Aryo. Sayang, bikinin aku teh manis ya. Iya sayang, nanti aku bikinin kamu teh manis ya. Kenapa harus gue yang bikinin sih? Mana lagi panci? Panci. Ini semua gara-gara Soraya. Kenapa harus gue yang kerjain ini semua sih? Udah bagus gue kasih tinggal di sini, tapi dia bikin gue kesel terus.
Mana lagi tuh perempuan? Kok nggak ada sih? Itu kan si Irfan. Jadi dokter itu ada di sini. Padahal semalam Mas Aryo udah ngelarang Soraya untuk panggil dokter Irfan. Tapi Soraya tetap nelpon dokter itu untuk datang. Mereka masih tidur. Berarti semalaman dokter Irfan di sini. Pasti seru nih. Dina! Dina! Mas Aryo. Mas. Mana makanannya? Kenapa nggak ada makanan? Tadi kan aku minta bikinin teh. Mana? Jangan bilang kita harus sarapan di luar karena nggak ada makanan. Udah deh mas, ngomong sarapannya ntar aja ya. Aduh, aku bingung gimana jelasinnya ya. Ada apa sih? Hah? Apa ini yang disebut sebagai istri yang tidak berbakti? Melupakan kewajiban terhadap suaminya. Kamu ini sebenarnya mau ngomong apa sih? Itu loh mas, istri pertama kamu Soraya. Ya, dia itu lupa kewajibannya sebagai seorang istri, lupa ngurus kamu, lupa ngurus Rara. Mungkin karena semalaman itu dia bergadang sama dokter itu. Apa? Dokter siapa yang kamu maksud? Iya, tadi aku ke pavilion mau manggil Soraya. Pas aku dateng, aku melihat Soraya sama dokter itu tidur di satu ruangan semalaman. Coba, kamu bayangin istri kamu itu. Maksud kamu Soraya tidur sama dokter Irfan? Iya, siapa lagi dokternya mas? Sama dokter Irfan. Padahal kamu udah bilang sama Soraya kan untuk nggak nelpon dokter Irfan. Tapi apa? Dia nggak dengerin kamu. Lewatan Soraya. Benar-benar keterlaluan. Dia sengaja nantangin aku ya. Yaudah mas, kamu cek sendiri biar kamu percaya. Cepetan, tuh. Dia udah benar-benar nggak anggap lagi aku sebagai suaminya. Dia udah nggak mau nurut lagi sama aku. Soraya! Bangun! Bangun! Mas Aryo, mas. Mas! Kamu siapa, ha? Berani kamu ikut campur. Berani kamu ngatur-ngatur saya. Keluar kamu dari sini. Mas, jangan emosi, Mas. Diam kamu! Ada apa ya di luar ya, Maya? Ada apa ya berisik ya? Ya Allah. Coba Papa lihat ya. Jangan. Biar aja Mama yang lihat ya. Papa kan masih sakit. Ya. Enggak, Ma. Biar Papa yang lihat keluar. Kamu apa-apa? Mau apa kamu pegang istri saya? Mau berbuat mesum lagi? Apa-apaan lagi ini? Bapak Marwan, Bapak kenapa keluar, Pak? Bapak harus istirahat dulu, Pak, karena Bapak baru saja melewati masa kritis malam. Bapak nggak apa-apa, dokter. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya. Ini bapak saya, ini istri saya, dan ini rumah saya. Sebelum saya murka, lebih baik kamu keluar dari sini. Bapak Aryo, tugas saya sebagai dokter adalah memastikan pasien saya baik-baik saja. Saya nggak akan di sini kalau Bapak Aryo melakukan kewajiban sebagai seorang anak. Keluar, hah? Berhenti, Aryo! Mas Aryo! Mas! Aryo! Mas! Keluar, saya keluar! Mas! 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 Mas!
Malu kamu ya. Berani-beraninya kamu dekatin istri saya. Pergi kamu, jauhi istri saya sekarang. Sudah aku duga, pasti seru nonton ini. Coba Tante Yanti ada di sini. Pasti dia senang melihat ini semua. Bapak Aryo, tolong jangan ngomong sembarangan. Saya di sini jagain bapak kamu. Jangan jadikan bapak saya alasan untuk mendekati istri saya. Keluar kamu sekarang, keluar! Ayo Pak, Papa masuk Pak. Papa gak pantas di sini. Jaga omongan kamu. Kalian berdua ya, orang tua macam apa kalian? Kalian biarkan lelaki asing masuk ke rumah saya, nginap di sini, tidur bersama istri saya di depan mata kalian. Kalian gak takut neraka apa? Menghalalkan yang haram, ha? Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih, Mas? Aryo, kamu itu jangan ngajarin bapak ya. Masalah haram dan halal. Emang kamu ngerti maksudnya? Kamu ngerti arti halal dan haram? Kamu tahu, Dokter Irfan itu orang baik. Dia semalaman ngurus papa. Tidak seperti kamu yang tidak pernah ngurusin papa, tidak pernah peduli sama orang tua. Papa nggak usah lebay, ini bukan dokter baik, Pak. Dia cuma sok baik. Dekat-dekat sama istri saya, Pak. Papa harus pikir pakai otak. Atau Papa, jangan-jangan Papa bersekongkol. Iya. Papa sengaja bawa dia masuk ke dalam rumah ini supaya dekat dengan istri saya. Itu maksud Papa, kan? Jaga mulut kamu dan otak kamu. Kamu tahu? Dan kamu ngerti soal haram dan halal. Kehidupan kamu itu yang haram. Tahu nggak? Kamu kuasai rumah ini. Kamu menari-nari di rumah ini. Apa itu halal? Haram, tahu nggak? Pakai otak dong kalau ngomong. Jangan cuma cuap-cuap aja. Ini semua gara-gara kamu. Kita nggak perlu dokter, tapi kamu sok baik datang ke rumah ini. Keluar kamu dari. Pak, lepasin Om Dokter, Pak. Kamu anak kecil dan ikut campur. Pak, aku Pak yang teleponin Om Dokter untuk ngobatin apa? Bapak Marwan. Pak. Bu Lita, sebaiknya kita bawa Bapak Marwan. Hati-hati Pak. Kita ke klinik. Sayang, udah sayang. Rara diam di sini aja sayang ya. Rara kan harus pergi sekolah ya. Nggak mau, Mar. Mau ngeliat keadaannya Opa, Ma. Sayang, di sana kan ada dokter Irfan yang ngobatin Opa. Rara di sini aja ya sayang ya. Rara doain semoga semuanya baik-baik aja. Rara nggak usah khawatir ya. Rara, kamu nggak usah lihat Opa. Ini semua gara-gara Papa. Awas saja kalau sampai Rara sakit kembali. Ini salah Papa semuanya. Om sekarang udah berubah. Om jadi jahat. Rara, aku ini papamu. Kamu jangan kurang ajar sama Papa. Kamu itu Om, bukan papaku lagi. Tante jahat. Kamu itu udah merubah papaku. Jadi jahat juga sama kayak kamu. Rara, jaga mulut kamu, Rara. Ayo coba-coba sentuh anak aku ya, Mas. Rara masih kecil. Jangan pernah sentuh dia. Rara! Ini gara-gara kamu. Gara-gara menikah sama anakku. Siang malam anakku diracuni sehingga dia keji sama keluarganya. Sama sama kamu. Perempuan gak tahu diri. Kekal! Sabar, Ma. Ayo, Ma. Ayo kita susul Papa, Ma. Ayo, Ma. Apa? Jadi selama beberapa hari Aryo menghilang,
Menikah dengan wanita lain? Astaga, kok bisa-bisanya si istri muda dibawa ke rumah ini? Tinggal sama Soraya lagi. Tega banget sih si Aryo tuh. Jadi itu istri mudanya Pak Aryo? Nggak tahu diri banget ya? Ya ampun. Kurang ajar. Sekarang tetangga pasti pada benci sama aku. Itu pasti gara-gara istri mudanya. Sampai Aryo memperlakukan ayahnya seperti itu. Iya, kasihan Pak Marwan dan Bu Lita. Anaknya durhaka, punya mantu yang baru. Kurang ajar lagi dia. Kurang ajar tuh. Udah ngambil suami orang. Banget ya. Rara, buka pintunya, Rara. Rara! Aku gak mau ngomong sama kamu. Sana kamu pergi. Rara, tolong buka pintunya, Rara. Papa mau bicara sama kamu. Ya Allah, tolong. Mereka mau aku seperti dulu lagi. Rara sayang, buka pintunya, nak. Rara, kamu dengar Papa kan? Tolong buka pintunya. Rara, kamu dengar Papa kan? Buka pintunya, nak. Papa mau ngomong sama kamu. Aryo ini sayang banget sama si bocah itu. Kalau terus begini, bisa berantakan rencana aku. Kalau aku langsung bujukin, pasti dia gak akan dengerin. Harus aku kasih ramuan ini lagi. Rara, buka pintunya dong, Rara. Mas, biarkan Rara sendiri dulu ya. Kamu yang sabar. Sabar bagaimana? Rara manggil aku Om. Iya, biarkan dia tenang dulu. Nih, biar kamu tenang, kamu minum ini ya. Apaan sih? Kamu nih aku lagi jengkel sama Rara, ribet banget. Mendingan kamu urus Rara sana. Rara sebentar lagi sekolah. Rara, Mas. Iya, nanti aku urusin dia biar berangkat ke sekolah. Dasar bocah kurang ajar. Mana kunci sirupnya? Mana? Rara sayang. Rara sayang, kita siap-siap ke sekolah yuk. Nggak usah. Oh iya, kalau Rara gak mau ke sekolah, kita ke mall aja yuk. Tante aja sana pergi ke mall. Rara itu nggak bisa. Kalau pergi ke mall, Opa lagi sakit kayak gini. Sana. Aduh. Rara, sini dulu dong, makan sama Papa. Enggak, Rara makan di sekolah aja, Om. Itu dia. Mobil jemputannya Rara udah datang. Rara berangkat dulu ya, Om. Om lagi. Rara, ini ada Papa. Papa ada roti ini, Rara. Mas Aryo. Ami jebang bayi deh. Emang situ punya suami. Rara! Punya suami. Rara rotinya nak. Mas. Udah Mas, gak usah dikejar. Rara udah berangkat ke sekolah. Nanti aku kirimin makanan buat Rara ke sekolah. Ya. Sekarang kita masuk aja. Ayo. Bisanya sayang sama anak. Istri sama orang tuanya nggak peduliin. Jadi anak keluarga begitu ya? Karena perempuan itu kali. Nanti kalau dia dengar gimana? Mas, udah Mas. Nggak usah kamu ladenin. Lalu dilihat orang. Ayo kita masuk aja. Ayo, kau masuk dulu. Jangan
sembarangan kalau ngomong ya. Kalian ini nggak sekolah. Dasar nggak berpendidikan. Duh, Mbak, jangan berdiri di situ dong. Saya kan mau nyiram jalanan. Itu kan air bekas pel ya? Jauh banget lagi ya. Saya habis bersihin gudang. Udah 5 tahun nggak dibersihin. Banyak tai tikus sama kecoanya. Banget deh. Mbak, mau saya sirain pakai selang nggak? Biar bersih, Mbak. Sekalian semuanya bersih. Kalian semua pergi dari pergi. Jangan ganggu hidup saya lagi. Pergi. Situ yang pergi. Emang enak. Dokter Irfan itu orang baik. Dia semalaman ngurus papa. Tidak seperti kamu yang tidak pernah ngurusin papa, tidak pernah peduli sama orang tua.